Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah hutan kupu cekatan, bertemu kembali dengan saya Hamidah, Magika Hutan Kupu Cekatan. 4 tahap penjelajahan sudah kita lalui, bermetamorfosis dari telur-telur hingga sempurna menjadi kupu-kupu. Malam ini 11 Agustus 2021 adalah tepat 7 bulan setelah saya dan peri hutan membuka gerbang hutan kupu cekatan. Kami menyambut Malika yang dulu membawa wisatawan hotel asik dari Trans City. Sekarang tiba waktunya kami mengantar kupu-kupu cantik bermigrasi. Kemana? Jangan kemana-mana dulu. Simak acara ini sampai akhir karena saya akan hadir bersama tamu-tamu istimewa hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum masuk ke acara selanjutnya, kita simak dulu buncek fun fact berikut ini. Fact 1. Total 318 penjelajah yang masuk di hutan kupu cekatan dan 79,87% yang berhasil menyelesaikan dan menjadi kupu-kupu cekatan. Terdapat 60 penjelajah yang bermain ulang di Bunda Cekatan 2. 52 diantaranya berhasil menuntaskan penjelajahan dan ada 1 penjelajah yang berhasil tuntas 2 kali. Nah, itu dia fakta seru dari balik Bunda Cekatan kedua, batch kedua. Ada fakta-fakta seru yang lainnya dari Bunda Cekatan batch 2 ini. Nanti simak terus, ikuti sampai akhir ya. Sampai pukul 29.00 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti yang tadi saya janjikan bahwa ada tamu-tamu istimewa. Dan salah satu tamu saya yang pertama adalah partner saya yang akan hadir bersama saya menemani di segmen yang pertama ini. Saya panggil dulu. Assalamualaikum, halo Mbak Maryam. Waalaikumsalam, hai Magika, halo semuanya teman-teman penjelajah. Iya, silakan perkenalkan diri. Ini saya lagi ditemani sama siapa sih gitu. Mbak Maryam ini mahasiswa juga. Silakan Mbak Maryam perkenalkan dari regional mana, regu mana. Silakan. Oke, terima kasih Magika. Teman-teman semuanya, perkenalkan ya. Nama saya adalah Maryam Nazar Haris dari Regu 5 Mahira. Saya kebetulan adalah kakak regunya di Regu 5. Tapi meskipun saya menjadi kakak regu di Regu 5 Mahira, bukan berarti saya yang paling hebat dan paling luar biasa loh. Ternyata di regu saya itu bersembunyi banyak sekali para master-master di bidang-bidang yang mereka tekuni. Saya sendiri kaget ya, ibu-ibu yang ada tergabung di Regu 5 Mahira yang berasal dari Bekasi, Bogor, ada juga dari Karawang dan Cianjur. Ternyata adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Oh ya, satu lagi dari Sukabumi juga ada. Ya, jadi di Regu 5 Mahira itu berkumpul beberapa regional nih Magika dari wilayah Jawa Barat. Gitu Magika. Padat ya. Ternyata banyak sekali regional-regional lain yang berkumpul dalam satu regu. Oke, tadi seperti saya sampaikan kalau Mbak Maryam ini saya todong untuk nemenin saya jadi segmen pertama. Jadi silakan Mbak Maryam pegang acaranya selanjutnya. Siap, terima kasih. Teman-teman semuanya, malam hari ini saya akan menemani teman-teman penjelajah untuk beberapa waktu ke depan. Pertama-tama izinkan dulu ya, saya bercerita sedikit nih tentang keseruan yang kami di Regu 5 sudah jalani beberapa hari lalu. Jadi ternyata kami sudah melaksanakan selebrasi internal khusus Regu Mahira yang lulus ya dari Bunda Cekatan. Alhamdulillah cukup banyak juga yang berhasil lulus pada batch 2 ini. Dan yang sangat menggembirakan adalah partisipasi yang sangat luar biasa aktif dari awal sampai akhir dari anggota Regu 5 Mahira. Pada selebrasi yang terakhir kali kami lakukan, yaitu 2 hari yang lalu, sangat terasa ya ikatan kekeluargaan yang begitu erat. Jadi acaranya hanya 1 jam saja, 1 jam saja ya. Tapi door prize-nya ada 20, mantap kan, luar biasa. Terus juga ada bintang tamunya yaitu kebetulan Magika, alhamdulillah. Terus juga kami ada aliran rasa yang di situ mengungkap segala perasaan yang dialami oleh para penjelajah yang bergabung di Regu Mahira. Sangat luar biasa perjalanannya dan juga cukup emosional pada saat itu. Oke. Nah, gimana dengan regu-regu yang lain? Apakah sudah melaksanakan selebrasinya masing-masing? Masih ada ya kesempatannya dalam 1-2 hari ke depan. Oke, next kita akan melihat
satu buah video yang merupakan sambutan dari Rektor Institut Ibu Profesional. Mau lihat? Mau lihat? Mau lihat? Nanti dulu. Sebelum masuk ke video dari Rektor, saya mau mengungkapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh teman-teman penjelajah yang sudah berhasil di tahap ini. Seperti tadi yang sudah Magika sebutkan ya, tanpa terasa kita sudah menjalani proses di Bunda Cekatan selama 7 bulan, teman-teman. Terbalik ya, 7 bulan, 7 bulan, 7 bulan. Luar biasa ya. Kalau kita membandingkan dengan ibu yang sedang hamil, 7 bulan itu sudah jadi apa ya, kan sudah besar sekali, Masya Allah. Dan apalagi kita menggunakan gamifikasi yang berupa tahapan metamorfosis kupu-kupu. Kita sudah berubah jadi telur-telur, menjadi ulat-ulat, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu, dan sekarang sepertinya sudah siap semuanya untuk terbang cantik, ya kan? Gimana terbang cantiknya? Terbang cantik? Terbang cantik? Atau mau terbang kuat ala saya? Terbang kuat? Terbang kuat? Boleh juga. Apapun dan bagaimanapun bentuk terbang kalian, kupu-kupu penjelajah yang luar biasa di Bunda Cekatan Batch 2, kita harapkan ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga sekitar. Siap? Siap. Oke, next. Langsung kita jump ke video dari Rektor Institut Ibu Profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di Hutan Kupu-Kupu Bunda Cekatan Batch kedua Institut Ibu Profesional. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan sama-sama mengakhiri petualangan kita di Hutan Kupu-Kupu. Pasti rasanya banyak sekali perasaan yang membuncah karena petualangan di Hutan Kupu-Kupu ini penuh keajaiban dan juga penuh sensasi yang tidak biasa. Mulai dari tahapan telur-telur sampai dengan teman-teman menjadi kupu-kupu seperti ini. Saya sangat bangga dan bahagia melihat potluck yang telah teman-teman bagikan. Ada potluck tentang personal, ada juga potluck tentang bebenah, tentang crafting, tentang gaya hidup, tentang kegiatan daring anak-anak di masa pandemi, tentang kesehatan, juga tentang bisnis yang memang dan semuanya ini sangat diperlukan oleh para perempuan dimanapun berada. Saya bahagia di sini teman-teman bisa menyelesaikan petualangannya di Hutan Kupu-Kupu yang penuh dengan ritme yang mengejutkan, ritme yang berbeda dengan di perkuliahan sebelumnya, tapi teman-teman berhasil menyelesaikannya. Di Ibu Profesional ini kita memiliki value belajar, berkembang, berkarya, berbagi, dan berdampak. Teman-teman sudah mengaplikasikan semuanya, dan itu artinya teman-teman siap juga untuk melanjutkan proses belajarnya. Melanjutkan proses belajar ini tidak mesti di Institut Ibu Profesional, bisa di mana saja. Tapi saya sangat bahagia dan sangat menyambut teman-teman jika memang berencana untuk melanjutkan proses belajarnya di Institut Ibu Profesional, yaitu di jenjang Bunda Produktif. Saya harap apa yang teman-teman dapatkan di Bunda Cekatan ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman untuk menghadapi segala macam tantangan teman-teman sebagai perempuan, dan bisa juga menjadi bekal saat teman-teman memang memerlukan solusi atau sedang memerlukan prioritas apa yang diperlukan dalam hidup ini. Nah, bekal di Bunda Cekatan ini akan menjadi pegangan dan modal yang sangat bisa diandalkan bagi teman-teman apabila memang teman-teman menjaganya. Maka mari kita sama-sama menjaga apa yang telah kita miliki melalui kelas Bunda Cekatan ini, yakni dengan menghidupkannya. Menghidupkan ilmu itu caranya adalah dengan cara mengulang-ulangnya. Jadi jangan pernah bosan untuk mengulang kembali apa yang telah dilalui secara mandiri, mengulang kembali materi-materi yang telah didapatkan, membaca kembali catatan-catatan teman-teman, membaca kembali jurnal yang telah teman-teman tuliskan. Itu akan memperkaya dan juga memperdalam ilmu yang telah teman-teman miliki. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di forum-forum belajar lainnya, karena dimanapun
kita berada, kita sudah seperti saudara karena kita memiliki satu value yang sama. Kita memang dipersatukan di Institut Ibu Profesional, tapi kita bisa berbagi dimanapun dengan cara yang tepat. Saya nantikan teman-teman untuk melanjutkan proses belajarnya dan juga proses berbagi baik di Institut Ibu Profesional maupun di Ibu Profesional. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat atas kelulusan teman-teman dan selamat menjadi kupu-kupu cantik dengan sayap yang unik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti itu ya pesan-pesannya. Terima kasih. Sangat berharga sekali ya untuk kami semua para penjelajah yang sudah sampai di penghujung nih dari hutan kupu-kupu cekatan. Oke, next kita punya apa lagi ya? Punya apa lagi ya? Ada yang bisa tebak? Jadi malam hari ini seperti yang sudah Magika sampaikan tadi ya, kita punya beberapa tamu yang sangat luar biasa. Nah, berikutnya saya akan memanggilkan tamu yang pertama. Yuk kita panggilkan. Mana nih tamunya nih? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariam. Apa kabarnya nih malam hari ini? Ada Kak Dede dari Regu Sekar ya Kak ya? Iya, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini baru habis vaksin, jadi tadi setelah vaksin jadi ngantuk. Oh gitu, udah minum kopi? Belum sempat. Belum sempat. Mudah-mudahan bisa bertahan ya dalam beberapa menit ke depan nih, karena aku mau nanya-nanya sedikit nih ke Kak Dede. Teman-teman sekalian, izinkan kita tanya dulu ya pertama, siapa sih sebenarnya Kak Dede ini, dari regu mana dan dari regional mana? Silakan Kak. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Mariam. Saya dengan Dede Rahmadani, berasal dari Regu 2 Sekar, yang terdiri dari Asia, Efrimania, Balikpapan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bontara, juga Samkabar. Saat ini saya berdomisili di Singapura, Mbak. Mantap, mantap. Banyak banget ya regionalnya dan lintas negara ya. Iya, totalnya 35 orang dalam Regu Sekar. Siap, siap. Dan kabarnya dari 35 orang tersebut seluruhnya berhasil lulus ya? Iya, alhamdulillah. Itu berkat motivasi dari diri mereka sendiri sih menurut saya. Oh gitu. Tapi pasti ada nih tips dan trik dari Kak Dede sebagai kakak regu. Gimana sih caranya supaya bisa mengawal ke 35 anggota Regu Sekar bertahan dari awal sampai akhir yang 7 bulan itu? Boleh dong bagi-bagi tipsnya. Saya tuh selalu ingat pesan Ibu Septi itu kayak ojo kalah karo wegah. Jadi saya selalu mengingatkan kawan-kawan bahwa kalau kalian bisa mencapai sesuatu dan jangan mundur dulu. Coba dulu. Jangan pernah mundur sebelum mencoba gitu. Jadi meskipun ada minimal untuk kelulusan, target minimal misalnya boleh 2 aja, skip. Tapi saya tidak pernah untuk memberi mereka kesempatan untuk itu. Saya selalu mengingatkan bahwa meskipun ada target minimal, tapi maksimalkan semuanya sampai kalian bisa gitu. Jangan menyerah dengan target gitu. Sehingga sampai sekarang ya saya merasa mereka berhak bangga untuk pencapaian diri mereka masing-masing. Karena motivasi itu justru datang dari diri mereka. Misalnya motivasi lain juga ketika ada teman-teman yang terpapar COVID, ada 3 orang terpapar COVID, ada orang tuanya yang qadarullah sampai meninggal, mertuanya juga, dan beberapa harus isoman, sampai mengalami komorbid yang cukup berat. Tapi saya sudah memberikan peringatan, boleh ambil skip atau boleh uzur karena memang ada sesuatu ya. Jadi mereka tetap tidak mau mengambil dispensasi tersebut gitu. Padahal ini merupakan hal yang diperbolehkan menurut Magika. Jadi
motivasi yang seperti itu justru menjadi penguat dari kawan-kawan. Masa yang kena COVID aja bisa maju terus, kita yang sehat walafiat males-malesan gitu. Dan saya pun Benar-benar. pribadi termotivasinya karena saya menjadi ketuanya. Masa ketua kalah sama teman-teman yang biasa-biasa aja, yang hanya jadi anggota regu. Jadi motivasi-motivasi seperti itulah yang membuat kami di Regu 2 itu saling menyemangati gitu. Ketika ada teman yang sakit, yuk kita japri temannya yang sakit tadi. Kita semangatin teman-teman seregu, mengirimkan semangat kepada yang sakit, mengingatkan ketika belum mengumpulkan jurnal, sampai menelpon dan mengingatkan terus-menerus, ayo yang belum mengumpulkan, jangan sampai lupa. Jadi ya motivasi itu memang datang dari teman-teman sendiri gitu, tanpa disadari ya. Jadi kekompakan itu terus terjaga. Keren, keren. Ini tadi sudah ada yang berkomentar ya, sepertinya dari Regu Sekar nih. Tadi udah lewat sih komentarnya. Cuma katanya karena motivasi dari kakak Regunya nih yang luar biasa. Terus ada komentar lagi, geng melahirkan juga Kak, minta banget dinotis. Oh iya, benar. Yang melahirkan, Barengan ya. yang sedang hamil menuju melahirkan. Alhamdulillah, saya selalu bilang kalau nggak kuat, kalau capek, kalau rasanya tuh berat, boleh skip, nggak masalah. Unsur yang seperti itu, seperti meninggal, keluarga yang sakit, kalian sakit, anak-anak, itu lampu merah kalau sampai tetap mengerjakan gitu kan. Sayang sekali. Siap. Terus maju gitu. Saya salut dan terharu sekali dengan teman-teman di Regu 2 itu dan tentunya bangga sama mereka semua. Siap. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan ke teman-teman seregunya atau penjelajah yang lain, silakan Kak. Apa ya? Ya, yang jelas saya bangga berada di antara kalian semua. Saya selalu berharap dan selalu mengingatkan kita semua apa bangganya jika kita terbang tinggi sendiri sementara teman-teman kita tertinggal. Jadi ayo kita terbang sama-sama. Kita memulai kelas ini dengan susah payah, dengan niat belajar sama-sama. Yuk kita lulus sama-sama, jangan ada yang tertinggal gitu. Kalau tertinggal pasti sedih sekali gitu. Siap. Begitulah. Luar biasa. Saya Sekar luar biasa dengan Kargu yang juga luar biasa. Terima kasih Kak Dede sudah bersedia hadir di hadapan kita semua nih pada malam hari ini. Terima kasih ya inspirasinya. Sampai ketemu lagi. Baik, itu ya teman-teman, semangat yang terasa sekali ya. Pasti teman-teman di rumah juga sudah bisa merasakan ya bagaimana semangatnya, bahwa meskipun saat ini sedang kondisi yang pandemi, ada beberapa yang sakit ya di antara kita, mungkin ada yang orang tuanya juga terpapar, baik ekonominya ataupun sebagainya ya. Bahkan tadi ada geng melahirkan juga ya, tapi ternyata mampu terus bertahan dan sampai di penghujung Bunda Cekatan ini. Luar biasa. Baik, berikutnya nih, saya punya fun fact dari Buncek yang kedua. Fact 2. Ada 310 penjelajah yang menyelesaikan tahap telur-telur dan 286 yang menyelesaikan tahap ulat-ulat. Di tahap ulat-ulat terdapat 21 keluarga yang terbentuk berdasarkan passion, 46 sesi live sharing, dan 15 narasumber tamu yang dihadirkan dalam grup enrichment. Wah, terpana. Aku terpana melihat fakta-fakta yang ada. Ternyata memang nggak salah pilih ya. Memaksakan diri mungkin sebagian di antara kita dan berusaha sampai akhir gitu ya. Jangan sampai gagal, jangan sampai mundur, jangan sampai nggak ngumpulin jurnal. Dan ternyata setelah melihat fakta-fakta itu sepertinya kok banyak ya ternyata ya sesama penjelajah yang juga sama luar biasanya dan mengeluarkan usaha yang benar-benar sama besarnya juga. Oke, berikutnya kita punya video khusus spesial dari para kakak regu. Yeay!
Halo teman-teman, selamat ya, kita telah berhasil melewati fase metamorfosis ini. Bukan hal mudah, tapi kita bisa. Kita telah melewati dengan kesungguhan hati tahap telur. Melacak kekuatan untuk bisa berproses kuat dalam cangkang. Kita menjelajahi kemampuan diri agar mampu menetas menjadi ulat-ulat yang kuat. Kemudian menjadi ulat dan melahap ilmu-ilmu dengan mencicipi berbagai metode belajar yang sesuai dengan kita. Berusaha menjadi ulat cantik dan menggemaskan untuk memantaskan diri demi melewati fase-fase kehidupan. Kemudian, melatih konsistensi sebagai kepompong untuk mendorong diri terus belajar secara mandiri. Sempat merasa lelah, namun kita tidak pernah sendiri. Ada perihutan yang selalu temani walau dalam sepi. Menjadi kupu-kupu cantik adalah harapan semuanya. Setiap kemajuan yang kau jalani adalah bukti kesungguhanmu. Banyak sedikit kemajuan tidak masalah. Yang penting kita siap menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu yang siap terbang mengangkasa dunia dengan kepakan semangat yang menggelora. Ya, semangat untuk berjuang semua karena kita adalah ibu yang istimewa. Terima kasih kakak-kakak Regu dari Regu 1 sampai dengan Regu 10 yang luar biasa semuanya, hebat-hebat. Semoga jeripayahnya mengantarkan teman-teman semua, memotivasi semuanya. Itu jadi kenangan indah dan pengalaman dan juga mudah-mudahan pahala ya buat kakak-kakak Regu semuanya. Berikutnya nih, saya masih punya fun fact lagi dari Bunda Cekatan yang keberapa sekarang nih? Yang ketiga. Fun fact 3. Ada 286 penjelajah yang masuk ke tahap kepompong. 165 diantaranya mengikuti tantangan 30 hari dan 20,3% atau 58 penjelajah yang konsisten mengumpulkan jurnalnya tanpa rapel. Ada 265 penjelajah yang berhasil menyelesaikan tahap kepompong. Wah, luar biasa, bravo. Wah, nggak nyangka ternyata banyak sekali yang berprestasi di dalam Bunda Cekatan batch kedua ini ya. Aduh, aku malu. Mungkin belum semaksimal teman-teman yang lain, tapi apapun ya kondisi yang teman-teman jalani, teman-teman sudah berhasil mengerjakan seluruh tantangan yang ada. Kalian semua luar biasa, hebat. Nah, tadi kan udah menyimak ya, ada sudah ada tamu yang pertama, sudah ada video dari kakak Regu, video dari rektor, dan juga fun fact sudah ada 3. Sekarang waktunya saya untuk menyambut tamu yang kedua. Mana nih tamu kita yang kedua? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Silakan memperkenalkan diri. Oke, siap. Terima kasih Mbak Mariam. Halo teman-teman, nama saya Giva Triputri Guntari. Saya berasal dari kelompok 8, Regu 8, Wolugopas. Saya berdomisili di Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Oh, dari Wolugopas. Mana nih Regu Wolugopas? Boleh semuanya menuliskan komentarnya. Menyemangati nih, ada salah satu. Wah, udah hadir. Assalamualaikum, Istriani Wolugopas. Hadir tuh, udah datang para pendukungnya dari Wolugopas. Pastinya Wolugopas berbangga ya malam hari ini salah satu anggotanya bisa hadir di selebrasinya Bunda Cekatan. Oh, Eva Rahmadani, mentorku katanya. Oke, mentornya juga sudah hadir menyimak. Oke, boleh ya kita tanya-tanya nih Kak Giva ya panggilannya ya. Boleh, oke. Jadi Kak Giva ini
punya beberapa insight ya yang didapat dari hasil mungkin perenungan dari apa yang sudah kakak lakukan selama menjalani gamifikasi di hutan kupu-kupu Cekatan. Boleh dong kita diceritain apa aja sih hal-hal menarik yang kakak jalani selama di Bunda Cekatan ini? Oke, siap. Terima kasih Mbak Maryam. Saya mulai ya. Dari semenjak tadi saya dihubungin Mbak Hamidah itu saya mulai deg-degan nih. Oh, ternyata saya disuruh berbagi insight ya. Alhamdulillah selama di Bunda Kupu Cekatan ini saya banyak mendapatkan insight. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah teman-teman ingat ayat dari Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 216 tentang sesuatu yang kita butuhkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Betul. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Setelah perjalanan ditolak 2 mentor, saya menemukan mentor saya yang bernama Teh Syifa dari Bandung. Dan itu membuktikan bahwa Allah memberikan mentor yang sesuai dengan kebutuhan saya. Sampai di mentorship ke-8, saya tetap antusias dan memang ini kebutuhan saya. Saya menemukan itu. Itu bidangnya ganti, 3 mentornya itu, Kak? Bidangnya ganti-ganti? Ganti-ganti, tapi semua ada di dalam peta belajar saya. Oh, jadi benar-benar Allah yang menunjukkan ya mana yang terbaiknya gitu ya? Betul. Siap. Yang pertama itu tentang talent mapping dengan pasangan, yang kedua tentang pendidikan anak usia dini, yang ini pun sama tetapi anak berkebutuhan khususnya. Seperti itu. Oke. Berikutnya apa lagi nih insight-nya? Tidak sehelai daun pun yang gugur tidak atas kehendaknya Allah. Maka pertemuan saya dengan mentor dan mentee pun itu atas kehendaknya Allah. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Jika kita tidak bisa menemukan maksud Allah di awal, kita akan menemukannya sesuai dengan prosesnya selama menjalani proses atau di akhir. Kita akan tahu jawabannya dari Allah setelah kita menjalani itu, seperti itu. Nah, jawabannya apa nih di akhir untuk Kak Giva? Nah, karena selama ini saya merasa anak saya memiliki ada sesuatu gitu ya. Allah tunjukkan mentor saya, ternyata beliau adalah penyandang ADHD dewasa dan seorang ibu dari anak disleksia gitu. Dan saya belajar banyak hal terkait itu gitu. Dan saya mulai berani screening untuk anak saya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, apalagi insight-nya Kak? Menarik nih. Tanggung jawab belajar itu ada pada tangan kita sendiri-sendiri. Tidak berarti itu siapa mentor dan itu siapa mentee. Karena kesungguhan kita itu akan kembali kepada kita gitu. Jadi jangan kalau misalkan mentor atau mentee kita fasih nih, kita udah berusaha dongkrak terus masih pasif, ya udah nggak apa-apa. Kita terus belajar karena kita kan punya ya tentang merdeka belajar itu gitu. Kita nggak pernah ditarget. Kita belajar terkait map kita sendiri gitu. Kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi nggak berguna gitu kalau misalkan ya mentorku atau ya mentiku layu gitu. Itu ya kesungguhan belajar itu ada pada diri kita masing-masing. Betul. Dan sepertinya bisa belajar dari rumah sakit juga ya. Ini kayaknya belakangnya rumah sakit ya, betul ya? Betul, menjelang operasi ini. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya semuanya Kak Giva. Amin. Boleh lanjut, apalagi insight-nya? Oke, semua murid, semua guru. Mau itu mentee, mau itu teman satu grup, semua murid, semua guru. Yang penting menjaga adab itu penting banget kan. Dari mentee kita bisa belajar banyak hal. Mentee saya tadi Teh Eva ya, halo Teh Eva. Saya belajar banyak terkait beliau ibu bekerja tetapi masih bisa observasi anaknya begitu detail gitu. Saya senang sekali dengan hal-hal seperti itu. Seperti itu Mbak. Terus ada lagi. Saya ingat guru saya pernah bilang, murid siap, guru datang. Kalau kita bersiap diri, biarkan Allah yang mengoptimalkan proses ikhtiar kita gitu. Jadi yakinkan pada diri bahwa Allah akan memberikan jalan-jalan setelah ikhtiar panjang kita, proses maksimal kita, seperti itu. Siap. Jadi setelah melakukan semua yang bisa kita lakukan, nantinya akan ditunjukkan jalannya gitu ya Kak ya? Iya betul. Oke. Sepertinya
terputus, mungkin jaringan atau apa. Teman-teman bisa ini ya, mengambil kesimpulan dari bagaimana luar biasanya Kak Giva menjalani proses Bunda Cekatan ini dan insight-insight yang luar biasa sudah beliau berikan. Terima kasih Kak Giva atas insight-nya. Nah, untuk selanjutnya kita punya video lagi nih. Mudah-mudahan teman-teman senang ya dengan hadirnya banyak video, jadi nggak bosan nih menyimak selebrasi malam hari ini. Ada video dari Magika dan Perihutan. Yuk kita simak sama-sama. Hai, saya Hamidah, Magika Hutan Kupu Cekatan. Di Hutan Kupu Cekatan ini penuh misteri. Tidak hanya para penjelajah hutan yang deg-degan menunggu hari Senin, saya sebagai Magika pun juga deg-degan. Mau tidak ya mereka bermain dan seru-seruan di hutan ini bersama saya? Dan saya sangat mengapresiasi semangat para penjelajah hutan yang dalam bermain pun mereka bersungguh-sungguh. Dari bermain penjelajahan di hutan, kita belajar banyak hal tentang merdeka belajar, dan menerima keunikan beragam warna kupu-kupu. Jadi terima kasih ya kupu-kupu cantik mau bermain bersama. Sampai berjumpa lagi di arena bermain selanjutnya. Saya merasa salut sekali pada teman-teman penjelajah hutan kupu cekatan. Kalian keren, keren banget. Saya pun ikut terpacu dan bersemangat melihat kegigihan teman-teman menyelesaikan permainan demi permainan yang ada di hutan kupu cekatan ini. Memang tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan ya kawan-kawan, dari segala sisi, dari semua aspek. Tapi kalian, wah mantap, tetap berusaha menyelesaikan permainan hingga akhir, hingga garis finish. Selamat terbang kupu-kupu cantik nan indah lagi rupawan. Terima kasih sudah bermain bersama kami di Hutan Kupu Cekatan. Halo kupu-kupu, menjadi teman bertumbuh teman-teman di Bunda Cekatan Batch 2 merupakan suatu kehormatan sekali buat saya. Seru banget mendampingi teman-teman berproses dari awal tahap telur-telur, kemudian ulat-ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Yang mungkin dari awal bingung, ini topik apa ya? Terus malu-malu menampilkan potluck, kemudian gigih melatih ilmu, dan hingga terakhir berani berbagi untuk menjadi mentor. Wow, itu perjalanan yang sangat panjang ya teman-teman yang sudah kita lewatin, dan teman-teman keren banget. Satu hal, jangan pernah bandingkan antara kupu-kupu satu dengan yang lain, karena tiap orang itu unik, tiap orang itu punya corak masing-masing. Yang perlu dibandingkan adalah bandingkan dengan diri kita sendiri sebelum mengikuti Bunda Cekatan. Nah, kini saatnya teman-teman sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Terbanglah tinggi, kepakkan sayap kalian menjelajah dunia. Sampai jumpa. Selamat kepada seluruh penjelajah hutan kupu-kupu atas keberhasilannya melewati seluruh tahapan di Bunda Cekatan. Terima kasih dan apresiasi atas antusias dan juga keseriusan teman-teman bermain di gamifikasi Bunda Cekatan ini dengan flyer dan jurnal yang bertemakan hutan, juga teman-teman yang turut serta dalam memeriahkan grup dengan desain teman-teman sendiri. Alhamdulillah kita sudah di akhir perjalanan. Terimalah persembahan terakhir dari kami, Magika dan para perihutan, agar teman-teman ingat selalu bahwa kita sudah pernah berjuang bersama-sama hingga ke titik ini. Selamat mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi, Perihutan Akademik. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu cekatan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih
dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa yang selama ini telah mengumpulkan jurnal sesuai dengan formatnya. Dan terima kasih juga atas bantuan Kakak Regu serta koordinator tahapan dan koordinator pekanan. Selamat terbang ke hutan yang lain. Luar biasa videonya dari Magika dan para perihutan. Terima kasih banget. Sebagai salah satu penjelajah aku terharu. Gimana teman-teman? Ada yang terharu juga? Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya pada Magika dan para perihutan tentunya di kolom komentar. Baik, setelah ini kita punya satu lagi video fun fact tentang Bunda Cekatan yang terakhir. Ada yang hitung nggak? Sekarang fun fact yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Bisa jadi kupu-kupu Cekatan. Fun fact 4. Dari 258 mentor yang tersedia, 40,69% atau 105 diantaranya memperoleh menti. Di tahap akhir, ada 254 penjelajah yang berhasil menyelesaikan tahap kupu-kupu. Wah, banyak ya ternyata alhamdulillah yang berhasil menyelesaikan tahap kupu-kupu. Dan ada berapa tadi? 105 ya, 105 mentor. Sudah terbayang ya, nanti selesai dari Bunda Cekatan ini akan ada 105 paling sedikit dan tentunya lebih banyak lagi nantinya yang siap berterbangan ke seluruh penjuru Indonesia dan seluruh dunia nih, memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Wah, hebat banget kalian semua. Yeay! Aku sangat bersemangat malam hari ini. Dan untuk menambah semangat teman-teman penjelajah semuanya, selanjutnya kita akan memanggilkan Magika kembali. Mana nih Magikanya? Halo Mbak Maryam. Iya, seru sekali. Seru banget Magika. Ini sebelumnya saya mau manggil satu lagi tamu yang kedua, Kak Giva. Oke, sudah hadir semuanya. Silakan Magika. Iya, masih kurang kayaknya kejutan malam hari ini ya. Boleh ditambah lagi? Kan masih ada satu pengumuman tentang 15 mahasiswa terpuji yang akan mendapatkan beasiswa dari Institut Ibu Profesional. Oke, saya perlu 2 saksi, 1 dari Kargu, 1 dari mahasiswa. Bersiap ya. Ini dia 15 mahasiswa terpuji. Afriza Hanifah, Anissa Ramadhani, Raida Hasanah, Puspaning Dia, Ayu Wulandari, Asani Takwim, Andira Putri Larasati, Aribat Hanifah, Desi Arianti, Novianti Purnamasari, Anur Pujiwati, Giva Triputri, Istriani, Natasha Hirani, dan Jumrah Barida. Saya mengundang Mbak Maryam dan Mbak Giva mewakili Karegu, Mbak Maryam sebagai Karegu dengan 5 anggota regu perwakilan yang menerima salah satu dari 15 mahasiswa terpuji. Jadi ada 5 dari regu Mahira yang menjadi 15 mahasiswa terpuji. Dan Mbak Giva sebagai perwakilan dari mahasiswa. Terima kasih banyak. Ini nanti akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan jenjang berikutnya. Nanti sabar. Setelah ini nanti akan ada lagi pembahasan tentang itu. Baik. Ada satu lagi yang ditunggu-tunggu, yang di flyer kita itu di abu-abu gambarnya. Kita bersiap ya. Saya minta ditemenin Mbak Giva dan Mbak Maryam. Kita buka dulu gerbangnya. Untuk memberi jalan tamu spesial kita satu lagi. Sebentar. Oke ya. Ya, sudah kelihatan warna foto abu-abunya jadi siapa? Baik, kalau gitu saya mengantar Mbak Maryam dulu ke
backstage lagi. Saya undang tamunya. Mudah-mudahan sudah bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, Ibu Septi, Pak Dodi. Ini Alhamdulillah. Ini penjelajah kita yang lain. Sekarang dulu penjelajah hutan, sekarang penjelajah sawah ya, Bapak Ibu ya. Sudah arenanya berbeda. Sekarang di sawah kita. Gimana Ibu? Sudah melanglang ke playground yang lain. Kan kita sudah tahu kalau di Institut Ibu Profesional ini lahir dari tantangan Ibu Septi, dan bisa diceritakan nggak Bu, di fase kehidupan yang mana sih Ibu menjalani proses yang kami jalani sekarang ini, belajar jadi cekatan. Terima kasih teman-teman. Pertama saya ngucapin selamat dulu ya buat teman-teman yang sudah menjadi kupu-kupu cantik. Magika dan peri-peri yang lain, terima kasih banget udah menemani para kupu-kupu ini mulai dari telur, ulat, kepompong sampai jadi kupu-kupu ya. Jadi sebenarnya tahap ini dulu ya itu terjadi ketika saya itu merasa hari-hari saya kok gini terus ya, mengerjakan rutinitas gitu ya, dan kayaknya nggak selesai, memang nggak selesai dan saya juga nggak nambah pinter gitu. Jadi hanya mengerjakan rutinitas. Akhirnya saya mulai berpikir, kenapa jadi seperti ini ya menjadi seorang ibu itu gitu. Akhirnya mulai kepikiran, bukan nyalahin siapa-siapa, nyalahin diri sendiri. Karena saya nggak cekatan dalam memanage waktu saya, kemudian memanage kegiatan saya, itu saya nggak cekatan di situ. Akhirnya saya mulai belajar bagaimana meningkatkan kualitas diri saya untuk bisa menjadi cekatan di bidang yang saya tekuni selama ini di kehidupan sehari-hari gitu, Magika. Senang ya, kita ternyata dapat temannya Bu. Kan ibu-ibu tuh kalau semak sendirian gimana gitu, ternyata ada temannya gitu. Bu Septi juga melakukan hal yang sama. Nah, ini mau tanya sama Pak Dodi. Pak, di Bunda Cekatan ini kan tentang sebenarnya perempuan jadi manajer handal ya untuk keluarga. Tapi itu di sini semangatnya tentang merdeka belajar. Kalau Pak Dodi melihatnya semangat merdeka belajar ini apa dampaknya pada Bunda Septi ketika berproses jadi cekatan? Penting banget. Kalau sampai Bunda Septi itu tidak merdeka, anak-anak saya kan jadi anak-anak yang terkungkung. Karena hanya orang yang merdeka yang bisa memerdekakan orang lain. Tanggung jawab saya sangat utama adalah terhadap anak-anak. Anak-anak mesti merdeka. Tanpa ibu yang merdeka, nggak akan ada anak yang merdeka. Jadi untuk anak kita merdeka belajar, ibunya harus belajar merdeka dan merdeka belajar dulu ya. Baik. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, pengen tanya, kenapa ya kok Bunda Cekatan digamifikasi seperti ini? Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dipilih. Biasakan bertanya dengan mengapa. Hanya yang mengapa aja yang saya tulis. Oke. 5 kali. Why? Strong why-nya dicari. Nah, kalau bicara manajer keluarga itu kan sebagai perempuan tuh berpikirnya belajar tentang rumah tanggaan ya Bu ya. Tapi kenapa kok di IP berbeda? Tadi merdeka belajar tadi. Sebenarnya ada cerita apa yang jadi inspirasi? Kenapa kok Bunda Cekatan bukan tentang rumah tanggaan saja gitu Bu? Iya, itu kalau kita menyempitkan makna bahwa seorang ibu itu menjadi manajer keluarga itu hanya di sekitar kerumah tanggaan aja, itu artinya membatasi kemerdekaan kita sebenarnya. Boleh tanya nggak? Yang dimaksud kerumah tanggaan itu apa? Nah, apa itu kerumah tanggaan? Tema-tema yang tidak masuk ke rumah tanggaan ya Pak, yang tema yang tidak masuk kayak desain, itu kan nggak masuk ke rumah tanggaan biasanya cuma beberes dapur, kemudian beberes lagi interior gitu, yang rapi-rapi gitu Bu, memasak, seputar itu. Tapi ketika belajar bisnis itu kan, ini saya masuk ke rumah tangga. Apakah memang demikian para perempuan mendefinisikan yang namanya ke rumah tanggaan? PR Pak, apa harus dijelaskan? Saya kok terharu ya. Ya, berpikir. Siapa yang menyuruh mendefinisikan ke rumah tanggaan seperti itu?
Jadi itu kayak dulu zaman dulu kan selalu orang tuh kalau perempuan sumur, dapur, kasur gitu aja itu Loh, menurut tanggaan siapa? gitu ya. Kalau menurut orang lain ya terserah, tapi apakah menurut para ibu juga demikian? Ya. Yang penting adalah menurut para Kita ibu ya. sendiri. Iya, benar. Jadi waktu itu adalah saya merasakan gini, kok tidak selamanya, tidak setiap perempuan itu bahagia loh menjalankan yang dimaksud dengan kerumah tanggaan itu tadi, definisi yang dipahami gitu ya, definisi yang dipahami. Maka saya meluaskan makna rumah tangga itu tak berbatas gitu. Tak berbatas, karena kebahagiaan setiap perempuan, kebahagiaan setiap ibu dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu, perempuan, dan istri, itu luas sekali. Sehingga eman-eman banget kalau mindset kita tentang kerumah tanggaan itu masih disebut sebagai urusan bersih-bersih, masak gitu kan. Terus apa lagi Pak Dodi? Lambung. Tentang ngurus anak gitu kan, tentang ada itu. Dan saya merasa bahwa wah rugi banget ini kalau saya berada di dalam rumah, kemudian sehari-hari 24 jam dan saya belajarnya adalah sesuatu yang saya tidak bahagia gitu. Bayangin Mbak, di antara semua pekerjaan yang disebut teman-teman sebagai kerumah tanggaan gitu ya, itu nggak ada yang saya suka sama sekali. Tunggu. Sampai di etap kupu-kupu ini, apakah teman-teman juga masih mendefinisikannya seperti itu? Sudah tidak Pak, karena dilihat dari mentor dan mentinya itu temanya lebih variatif. Banget ya, keren banget. Banyak hal ya akhirnya dipelajari Pak Dodi. Iya, akhirnya di Bunda Cekatan itu. Iya. Yang penting adalah bagaimana Bunda mendefinisikan aktivitas Bunda sendiri. Betul. Bukan bagaimana orang-orang menentukan apa yang harus Bunda lakukan. Merdeka itu namanya. Merdeka belajar termasuk mendefinisikan ya Pak, tidak terkungkung definisi orang lain. Betul, karena kami ini terbiasa untuk tidak mengikuti definisi umum gitu. Jadi kita akan mendefinisikan makna ibu itu apa, kemudian peran ibu itu seperti apa, itu adalah yang kita definisikan, kemudian kita wujudkan, dan akhirnya diterima, gitu kan, diterima oleh pihak luar. Nah itu adalah bagaimana kita meng-create sebuah definisi. Saya sendiri tidak tertarik dengan Merdeka Belajar. Menurut saya lebih menarik adalah belajar yang memerdekakan. Memerdekakan si pembelajar itu sendiri, yang dengan demikian akan menjadikan orang-orang di sekitarnya juga menjadi orang-orang yang merdeka. Gitu, Bu. Iya, sudah. Kayaknya termenungnya agak lama mencari pertanyaan mengapa. Ini ada muncul 3 Pak, saya munculkan ya. Berat ternyata membuat pertanyaan mengapa. Ini dia. Dari Mbak Yati Syari, mengapa saya harus memilih mentor dan menjadi menti? Nah ini Bu, di tahap kupu-kupu. Ada mentorship. Kenapa saya harus memilih mentor dan harus maksudnya menjalankan dua-duanya, jadi mentor juga, jadi menti juga. Jadi mentor juga, jadi menti juga ya. Oke, ya. Di Bunda Cekatan ini desain awal pertama kali dulu adalah ketika saya mendapatkan program mentorship gitu ya, program mentorship. Kemudian saya hadirkan nih para ahli mentor untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya peran menjadi mentor dan menti. Nah, teman-teman di Bunda Cekatan ini simulasi sebenarnya. Simulasi untuk merasakan bagaimana menjadi mentor dan bagaimana menjadi menti. Di bidang yang berbeda, kemungkinan besarnya malah justru di bidang yang berbeda. Sehingga ketika nanti menjadi kupu-kupu, itu bisa menempatkan diri. Bahwa ketika saya menjadi mentor, maka saya akan memerdekakan menti saya dengan cara yang seperti ini. Ketika saya jadi menti, gitu kan, maka saya akan jadi menti yang merdeka dan memerdekakan mentor saya, gitu. Jadi ini adalah sebuah tahapan ketika teman-teman merasakan dua hal gitu. Dua hal dalam posisi yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan gitu.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ibu dan Bapak, mengapa kita harus berbagi di tahapan Bunda Cekatan? Ada tahapan namanya ulat-ulat, Ibu. Itu ulat-ulatnya harus lapar, tapi dia sekaligus nggak harus berbagi. Berbagi terus sampai 8 pekan. Ini mungkin yang ditanyakan, kenapa kok banyak sekali berbaginya di tahapan Bunda Cekatan? Iya. Jadi tahap ulat itu kan kayaknya haus akan ilmu gitu ya, haus akan ilmu waktu itu. Kemudian kita akan memastikan bahwa tidak semua makanan dilahap. Kita menentukan, kita punya peta ya, kita punya peta. Nah, di satu sisi juga ada teman-teman yang saya sudah banyak nih ilmu saya di bidang ini. Maka ilmu itu akan menjadi menjadi bermanfaat itu ketika dibagikan. Kita akan merasakan banyak hal dari ilmu tersebut untuk diri kita sendiri itu ketika justru dibagikan. Kalau Pak Dodi kan mengajarkannya adalah learning by teaching ya Pak Dodi. Nah, bagaimana tahap learning by teaching itu dampaknya gitu Pak Dodi? Itu tadi. Ya, sudah kan, terjawab. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari para penjelajah hutan. Mengapa harus ada check-in serta mengharap feedback di tahap kupu-kupu ya Ibu Septi? Jujur ini mengejutkan saya dalam arti kurang nyaman karena harus berkomunikasi produktif dan harus berada pada jalur ilmu yang ingin dicekatani. Betul nggak? Ya, gitu Bu maksudnya. Kenapa ada ini ya? Check-in, jadi check-in di tahap mentorship ya ini ya, di mentorship program. Check ini penting karena kita berkomunikasi dua arah. Kita membangun sebuah keluarga kecil gitu ya, keluarga kecil di mentorship ini. Sehingga ketika berproses, teman-teman ini perlu namanya asertif. Memiliki kemampuan untuk mengatakan ya atau tidak. Karena kebanyakan selama ini kita ini dipendam gitu. Kalau nggak enak sama teman, kemudian sudah terlanjur nih di program mentorshipnya, itu merasa bahwa wah ya udah deh pasrah aja deh gitu, ya udah lanjutin aja deh nanti juga selesai kok, cepat-cepat selesai. Itu nggak fair untuk sebuah ilmu gitu, untuk sebuah ada mentor dan mentee. Maka kita memberikan ruang, silahkan check in, kemudian asertifnya adalah ya atau tidak. Berani untuk mengatakan ya atau tidak berbicara di belakang, bahkan dengan orang lain, dan pihak mentornya akan asertif juga, menerima keputusan dari mentee yang mengatakan ya atau tidak. Nah, ini penting banget untuk dilatihkan, karena kalau tidak pernah menjalankan hal ini, teman-teman nggak akan punya mindset yang berbeda gitu, bahwa harus bisa ya, ternyata saya bisa asertif ya, selama ini saya kira saya nggak enakan gitu kan, nggak enakan. Nah, tahap pertama pasti nggak enakan, lama-lama nanti teman-teman akan keren banget untuk bisa menjadi orang yang asertif. Saya dilatih sama Pak Dodi. Dulunya saya juga nggak enakan gitu, dulunya saya juga nggak enakan. Duh, gimana ya mau ngomong nggak enak, tapi dilanjutin kok saya juga nggak nyaman gitu. Nah, Dodi ini yang menyatakan melatih banyak. Bapak Dodi cuma gini, Pak saya tanya kalau begitu. Pak, saya tim mungkin dari beberapa teman-teman mahasiswa yang lain juga sama. Dapat materi di Ibu Profesional itu ketika review baru paham Pak. Nah banyak filosofi wisdomnya itu tuh dapatnya nanti belakangan setelah ditelaah gitu. Nah kan para ibu itu juga pingin ini memerdekakan belajar untuk anak-anaknya, pingin ada wisdom juga yang anak-anak dapat. Nah ini bagaimana supaya pesan tersirat tadi tuh, wisdom tadi itu Pak bisa dirasakan juga ke anak-anak sebagai ibunya tuh, sebagai fasilitator belajar seperti apa begitu Pak? Ya, biarkan anak-anak yang memungutinya. Wisdom itu tidak menarik kalau dinasihatkan. Itu akan berarti jika didapatkan. Nah, jangan menggegas. Ikuti prosesnya dengan baik dan sabar.
Ya, jangan menggegas ya. Ringan di lidah, berat di caranya ya Pak ya. Baik. Tidak terasa waktunya segmen kedua sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu Septi, Bapak Dodi sudah mau kita ajak jalan-jalan ke hutan. Mungkin sebagai terakhir, adakah yang ingin disampaikan kepada para penjelajah hutan ini? Karena mereka sebentar lagi akan pindah ke playground yang lain, entah ke playground yang lain, saya rahasiakan dulu, atau mengulang kembali. Karena tadi kan ada buncek fun fact pertama, ada Bu yang meremedialkan diri lagi, mengambil fokus yang berbeda. Nah, adakah yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan? Silakan. Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Teman-teman sudah masuk ke gamifikasi ini bersama dengan Magika dan peri-peri hutan yang lainnya. Ini adalah tahapan kita belajar berproses metamorfosis. Metamorfosis itu artinya kita selalu, kalau value di ibu profesional, belajar kemudian berkembang. Ketika teman-teman berkembang itu artinya teman-teman akan melihat diri kita saat ini, hari ini dengan saat kita masuk awal di ibu profesional itu bedanya apa? Kemudian ketika sebelum masuk ke Bunda Cekatan sampai sekarang lulus di Bunda Cekatan itu bedanya apa? Maka tadi kan prinsipnya adalah coba ukur diri kita dengan baju kita sendiri. Jangan pakai ukuran baju orang lain gitu kan. Dan teman-teman akan memahami hal tersebut di selesai Bunda Cekatan ini. Jangan berhenti karena kupu-kupu harus terbang tinggi gitu ya untuk masuk ke playground yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dodi, Ibu Septi sudah hadir pada malam hari ini. Dengan berakhirnya sesi ini, saya izin membawa kembali ke layar belakang dan tugas saya sebagai Magika di Hutan Kupu Cekatan akan saya kembalikan lagi ke Malika setelah video berikut ini. Terima kasih. Cerita penjelajahan kita. Dari balik gerbang kami bersiap. Ada Magika dan 4 peri hutan membawakanmu ransel dan segala perbekalan, peta, teropong, dan juga playbook panduan. Menjagamu saat berproses di dalam telur, memberikanmu nutrisi agar semakin kuat, mengingatkanmu akan kompas Strongway untuk panduanmu membuat peta belajar. Merdeka belajar, belajar merdeka. Peta belajarmu pun unik tak terkira. Di kegelapan gua, merdu suaramu aku kenali. Kau sudah berubah jadi ulat kali ini, yang sangat sibuk dan heboh berbagi. Terus lahap ilmu di sana sini. Potlak-potlak menarik bertebaran, tapi itu baru awalan. Beratnya ransel di pundak tak kau rasakan. Dari kebun apel, semakin banyak makanan maupun camilan, kau terus makan dan terus berjalan. Tak hanya ilmu dan teman baru, ada keluarga baru selain regu. Tiba di camping ground hingga danau cermin, energimu seakan tak habis untuk bermain. Ada masanya kau pun harus menyendiri, di tahap kepompong tanpa kami, merecharge energi, membersihkan diri, lewat puasa dan tantangan 30 hari. Kupu-kupu muda pun belajar terbang, berpasangan jadi mentor dan menti. Kau pun mulai membuat branding diri, ingin jadi warna apa kupu-kupuku nanti. Rasa syukur dan bangga tak berhenti,
saat kau ke regional untuk selebrasi. Hutan kupu cekatan ini yang jadi saksi, kalau kupu-kupu saat ini siap bermigrasi. Terima kasih sudah bermain bersama kami di Hutan Kupu Cekatan. Terbanglah tinggi, kepakkan sayap kalian menjelajah. Selamat terbang ke hutan yang lain. Selamat mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Jumpa lagi di arena bermain selanjutnya. Halo Malika. Kok kayaknya gimana gitu rasanya ya? Gimana? Ini sama kayak kita dulu kan 7 bulan sebelumnya. Iya, Aku bukain betul. gerbang dan sekarang aku kembalikan kuncinya ke Malika. Lihat video Sila. tadi tuh kayaknya gimana rasanya Mbak? Kayak berebus milik gitu. Oh ternyata kita udah sampai di akhir di hutan kupu-kupu ya, di hutan cekatan ini. Perasaan baru kemarin gitu, melepas teman-teman mulai main dan masuk ke hutan. Ternyata sekarang sudah ada di ujung gerbang. Betul, udah keasikan main nih. Jadi kayaknya Malika mau ngajak ke teman main yang lain. Aku pamit dulu ya. Oke, terima kasih Terima buat kasih. teman-teman yang ada, Magika, buat semua peri hutan yang sudah menemani teman-teman penjelajah main di hutan kupu cekatan. Sekali lagi terima kasih teman-teman, semua tim yang ada di belakang layar. Masya Allah, mudah-mudahan ini berkah dan kita remedialnya bisa bareng-bareng lagi. Sekali lagi terima kasih Magika sudah menemani teman-teman yang sudah bermain. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk tim yang ada di belakang layar yang sudah menemani sampai dengan proses di gerbang. Kita sudah ada di ujung nih teman-teman untuk yang di hutan cekatan, di hutan kupu-kupu. Teman-teman sudah menjadi kupu-kupu cantik dengan warna dan warna-warna cantik yang teman-teman sudah munculkan. Saya ikut merasakan dan ikut bahagia campur aduk rasanya. Karena mengikuti proses dari awal hingga saat ini teman-teman ada di ujung. Luar biasa tadi fun fact-nya yang sudah kita saksikan sama-sama. Banyak sekali yang kita temukan. Dan teman-teman juga mungkin banyak ketika pertama kali masuk, kok kayak gini ya? Wah saya bisa apa enggak ya? Gitu kok model belajarnya seperti ini ya? Dan makin kesini sampai kemudian akhirnya teman-teman, saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang luar biasa yang akhirnya bisa dan berani untuk berbagi minimal untuk lingkungan yang terdekat. Nah, sekarang karena teman-teman sudah selesai nih, apakah betul sudah selesai? Selesai di proses belajar di hutan kupu-kupu saja? Apakah kemudian ibu profesional tidak memberikan wadah kita lain untuk bermain bersama, mau sama keluarga atau melanjutkan proses belajar yang sekarang? Nah, tenang saja, saya Malika yang dari Pulau Cahaya, saya akan ajak teman-teman untuk yang siap masuk ke proses pembelajaran berikutnya. Nah, setelah tadi sampai dengan sekarang nih teman-teman masuk di area Bunda Cekatan, ada kemudian tahapan yang teman-teman akan saya ajak bermain lagi untuk kemudian makin memantapkan diri apa yang sudah dipelajari dan dipraktekkan di Bunda Cekatan. Saya akan ajak teman-teman masuk ke Bunda Produktif. Nah, biar tahu seperti apa nih kira-kira Bunda Produktif itu yang akan teman-teman rasakan, apakah kemudian ada permainan lagi, atau bentuknya lebih seru lagi, atau seperti apa ya? Nah, saya akan ajak manajer program Bunda Produktif, kita menyebutnya sebagai Mardika. Teman-teman, kalau di Bunda Cekatan mengenal Belajar Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, saya akan ajak teman-teman ketemu dengan Mardika. Mardika diambil dari kata-kata merdeka, artinya kita nanti akan belajar banyak di kelas Bunda Produktif sebagai ibu atau perempuan yang betul-betul memerdekakan diri untuk belajar. Nah, seperti apa? Saya akan undang ya. Saya akan undang Mardika untuk masuk ke studio. Sudah ada kah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ma'far atau Mardika sudah berkenan hadir, saya undang lagi ke sini. Kita akan ngobrol sedikit nih, Mak. Ya. Untuk, saya jadi kebiasaan manggilnya Ma'far ya. Karena Ma'far ini dari IP Depok, dan di Depok memanggil sesama membernya dengan Mak ya, sebutan Mak. Oke, Mardika, bisa kasih gambaran sedikit nggak sih? Kalau di Bunda Produktif itu
apa yang akan nanti teman-teman dapatkan, atau permainan seperti apa yang sudah disiapkan nih sama teman-teman yang ada di belakang layar Mardika dan timnya. Silakan, Mak. Terima kasih, Marika. Sebelumnya mau bilang selamat nih buat teman-teman yang sudah menjadi kupu-kupu cantik dan siap terbang ke Hexagon City. Selamat ya. Apa itu Hexagon City? Sudah ada satu kata keluar. Nah, ini nih Hexagon City apa ya? Kita lihat dulu yuk video yang berikut yuk. Kita jalan-jalan di Hexagon City. Silakan videonya. Wah, gimana teman-teman penjelajah? Keren banget kan? Udah kebayang belum apa yang akan teman-teman nanti diajak main apa ini sama teman-teman yang ada di belakang layar tim Formula? Ya, silakan Mak Far. Bisa nggak kasih cerita sedikit, itu tadi kok ada Hexagon City itu apa? Kok tadi ada Hexa Health, ada Hexa yang lain dari hutan. Kita nanti mau diajak kemana nih di Hexagon City? Silakan Mak Far. Ya, terima kasih Marika. Tadi itu Hexagon City dilihatnya pakai drone ya, dari atas tuh kayak begitu tuh. Lengkap. Sekarang teman-teman masuk ke Hexagon City itu sudah lengkap kotanya, alhamdulillah. Jadi di sana tuh sudah ada hexagonnya juga, ya. Dan sudah ada Hexa Market. Nanti diceritain lebih lengkap ya, nanti sama Ibu Wali Kota juga. Jadi ada Hexalink, ya, ada R&D, segala macam itu lengkap, semua sudah ada. Nah, bayangkan teman-teman ya, sebuah kota yang lengkap, di mana kita akan sama-sama belajar ya bagaimana menjadi warga kota yang produktif, kreatif, dan penuh solusi. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalau di sini nanti teman-teman
begitu masuk, teman-teman akan mendapatkan sebuah sertifikat hak guna tanah. Wah, teman-teman bisa bangun rumah ya, di sana bisa bangun Hexa House ya. Dan dia akan berkumpul bersama teman-teman Hexagonia lain ya, akan membuat sebuah co-house. Kemudian kita akan belajar bagaimana passion yang kita miliki ya, dari Bunda Cekatan kemarin yang sudah teman-teman seriusi ya. Nah, itu kan kita jadikan pesan tersebut bermanfaat, berguna, dan kita terapkan dalam kehidupan yang ada di kota gitu. Nah, bedanya juga ini hal yang istimewa juga bahwa ternyata nanti setelah perkuliahan itu akan tetap menjadi warga kota Malika. Jadi nggak langsung udahan aja gitu. Asiknya tuh begitu. Dan ada banyak hal lah yang nanti kita akan belajar ya bagaimana kita membentuk karakter kita, membentuk habit. Wah, kalau dikasih ini aduh rasanya ya seru banget lah. Jadi banyak yang tambah lama bocorannya bahaya nih. Emang Mardika begini nih, suka lupa nih Malika nih, keceplosan terus nih. Padahal seru lah di kota itu. Kegiatannya banyak sekali. Oke, tadi banyak banget keseruan yang tadi Mardika ceritakan. Kayaknya kita akan tambah keseruan seru lagi kalau kita undang satu tamu spesial lagi. Tapi sebelumnya, karena tadi ini adalah teman-teman akan kita ajak untuk melanjutkan permainan di playground berikutnya, yaitu di Hexagon City. Karena ini adalah sebuah kota, otomatis ada seorang pemimpin yang akan memimpin kita sebagai warga gitu kali ya, Mak Far ya. Nah, Ya, saya akan kita akan undang dulu Wali Kota Hexagon City. Siapakah dia? Jadi biar menambah tambah banyak cerita lagi, ada apa di Hexagon City. Oh, sudah hadir ya Ibu Wali Kota, selamat datang. Ibu saya ajak dulu ke hutan ya Bu ya, jadi masih ada di pinggir-pinggir hutan dekat dengan kota lah ya, dekat dengan Hexagon City lah. Jadi malam ini saya akan ajak Ibu Wali Kota. Kalau tadi Mardika sudah sedikit banyak kasih cerita tentang sebuah kota, nah mungkin Ibu Wali Kota bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit aja seperti apa sih sebenarnya, sampai kemudian nanti teman-teman penjelajah mungkin, oh sepertinya saya akan mau melanjutkan permainan ke Bunda Produktif. Ada apa aja di sana nih? Silahkan Ibu Wali Kota. Baik, terima kasih. Selamat malam kupu-kupu yang cantik. Aduh, dibawa ke pinggir hutan sama Malika, langsung saya dipanggil ibu. Saya langsung gimana gitu. Kan Ibu Pri, yang lain Ibu Pri, sekarang Ibu Wali Kota. Iya, biasanya dipanggil Teteh Walkot, sekarang dipanggil Ibu Wali Kota gitu kan. Mudah-mudahan lebih kelihatan bagaimana gitu ya setelah dipanggil Ibu Wali Kota. Oke, silakan Baik. Ibu Wali Kota. Kalau tadi Mardika bilang ya, akan punya sertifikat tanah kalau masuk ke Hexagon City. Ada satu juga yang istimewa di Hexagon City. Teman-teman akan memiliki KTP gitu. Jadi layaknya Ya, ada seorang ID card warga. ya. Ya, seorang KTP warga. ini, keseruannya KTP ini dari pengalaman Hexagonia yang sebelumnya, seumur hidup saya baru punya KTP dengan fotonya yang cantik gitu kan. Itu salah satu keistimewaan menjadi warga Hexagon City. Lalu tadi teman-teman melihat seperti video yang sudah di-share oleh Mardika. Mardika membuat catatan ya, itu diambil menggunakan drone gitu. Di situ ada beberapa bangunan dengan keren dan megahnya, sangat modern. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada headquarters, di situ biasanya nanti ada juga Hexa Plaza, di situ teman-teman bersama warga satu co-housing dan cluster mengadakan festival karya. Nah, jadi perlengkapan atau perangkat dan fasilitas kota yang sudah kami siapkan buat teman-teman itu ya. Tadi ada melihat Hexa Bank, kemudian di situ nanti sudah dipersiapkan buat teman-teman, ada BUMH juga, badan usaha milik Hexagonia. Di situ kita memiliki beberapa marketplace untuk memasarkan berbagai produk yang merupakan produktivitas dari passionnya
teman-teman di Hexagon City. Ada Hexalink, ada Hexaplaza, Hexamarket, dan Hexaweb. Belum juga untuk medianya untuk mempromosikan produktivitas ataupun aktivitas teman-teman di kota. Ada Hexamedia. Di situ kami punya TV loh. Teman-teman yang punya passion sebagai anchor misalnya ya, atau reporter, itu bisa langsung mengambil peran di situ. Lalu juga selain itu untuk melengkapi produktivitas teman-teman dan mempromosikan produk-produk teman-teman keluar Hexagon City, juga kami sudah memiliki ketua asosiasi pengusaha Hexagon City. Gimana? Seru kan? Silakan Malika. Wah, ini sih keren banget. Jadi benar-benar seperti sebuah kota ya. Jadi betul-betul sudah ada tadi ada KTP-nya sudah sediakan, kemudian ada tadi saya lihat dari drone itu ada sekolah juga ya. Jadi teman-teman yang sudah punya passion di area dunia pendidikan itu bisa ikut bergabung dan memberikan kebermanfaatannya di area yang memang sudah disiapkan oleh kota. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, Mardika. Nah, Mardika kan juga sebelumnya sudah mengikuti sampai dengan tahu ya artinya antara Bunda Cekatan dengan program Bunda Produktif nih, kira-kira apa ya yang perlu disiapkan sama teman-teman para penjelajah yang ada di Bunda Cekatan untuk masuk ke Bunda Produktif? Ada nggak pengalaman? Wah, ternyata yang tadi disebutkan sama wali kota tuh, Ibu Wali Kota tuh banyak banget, keren banget gitu. Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman yang ada di penjelajah hutan kupu-kupu Cekatan sekarang? Silakan Mardika. Yang pertama sekali perlu disiapkan adalah komitmen gitu. Karena kita nggak main-main di sini, di kota ini kita akan belajar banyak. Jadi teman-teman perlu menyiapkan komitmen dan semangat ya untuk meneruskan perkuliahan ya, untuk berada dalam kota nanti dan bisa untuk terus produktif di sana. Kan tantangannya akan banyak sekali gitu. Kalau nggak dari awalnya kita komitmen nih Malika ya, itu wah bisa oleng-oleng tuh Malika gitu. Jadi utama sekali itu komitmen gitu. Kemudian bagaimana nanti kita memang berusaha untuk, karena selama nanti kita berada dalam sebuah tim ya, dalam sebuah host, nah kita tantangan juga ada tuh, bagaimana kita bekerja dalam sebuah tim. Jadi siapkan diri untuk bekerja dalam sebuah tim. Gitu Malika. Ini betul-betul mengasah banyak hal ya. Jadi belajar tidak hanya kalau tadi di Bunda Cekatan kita belajar bagaimana tahu tentang kebutuhan diri kita dan tahu bagaimana cara kita belajar. Kemudian kita mulai mengenal dalam bentuk tim yang kecil, kemudian berani untuk berbagi dengan yang lain. Nah, di Bunda Produktif wadahnya jadi jauh lebih besar. Kira-kira gitu ya untuk bersiap. Mungkin Ibu Wali Kota mau memberikan tambahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Mardika. Apa yang kira-kira perlu dibawa nanti nih? Selain tadi komitmen gitu, mungkin pengalaman dari Ibu Wali Kota, karena sudah jadi nih kotanya yang sekarang sepertinya sudah siap menerima warga baru ya, gitu. Apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman? Boleh, silahkan Bu Wali Kota. Masih di mute ya? Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, selain itu, keseruan di Bunda Produktif ini di Hexagon City, jadi apabila baru teman-teman selama 7 bulan sudah menguasai materi di Bunda Cekatan, lalu happy dong. Bagaimana tadi teman-teman bertanya juga kepada Ibu Septi dan Pak Dodi. Nah, ketika teman-teman melanjutkan perkuliahan di Bunda Produktif di kota Hexagon City, di sini waktunya teman-teman mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman kuasai di Bunda Cekatan. Kenapa tadi Mardika bilangnya komitmen? Karena Mardika akan mengajak teman-teman untuk menjadi sosok yang agile, ahli banget. Jadi berubah dalam waktu sekejap, tapi tetap steady, tidak oleng. tidak pegangan mencari pegangan, enggak, langsung tetap pede. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau kita mengikuti course ini level elementary, kemudian ada intermediate, ada advance. Nah, teman-teman sudah mulai masuk ke intermediate. Di sini adalah ujian teman-teman bagaimana mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di Bunda Cekatan
di Bunda Produktif. Bagi teman-teman yang hanya sekedar meluluskan menggugurkan kewajiban agar lulus saat membuat jurnal, hati-hati oleng di Bunda Produktif, ya enggak? Jadi harus hati-hati ya, makanya harus komitmen betul dari awal. Betul. Oke, terima kasih Ibu Wali Kota, Teteh Wali Kota. Nah, ini karena malam ini adalah selebrasi teman-teman penjelajah yang ada di hutan kupu-kupu. Tadi sudah disampaikan apa yang perlu disiapkan. Nah, mungkin ada nggak yang bisa ngasih bocoran sedikit, kira-kira kapan sih pendaftarannya atau belajarnya nanti di Hexagon City tuh kira-kira berapa lama kita jadi warganya? Gitu mungkin bisa dikasih informasi, boleh Mardika dulu mungkin terkait dengan pendaftaran. Ya, jadi pendaftaran dimulai besok ya, tanggal 12 ya. Nanti setelah sudah besok bisa daftar ya teman-teman ya? Iya, betul. Nanti ada beberapa pilihan passion. Nah, passion itu nanti yang dipilih itu passion yang memang sudah dikuasai gitu. Jadi karena kita sudah ada di kota, menyambung tadi yang sebelumnya diucapkan oleh Ibu Wali Kota ya, bahwa kita akan mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapat di Bunda Cekatan. Jadi maka passion yang dipilih adalah passion memang sudah dikuasai. Bukan passion yang baru kita mau belajar nih passion ini gitu. Bukan ya, passion yang sudah dikuasai. Nah, pertimbangkan baik-baik. Nah, kemudian nanti setelah itu teman-teman akan dimasukkan ke dalam kota ya. Kita di kota ini nanti ada tempat buat teman-teman belajar bersama dalam satu distrik gitu ya. Nah, kita juga ada ibu kota gitu. Jadi lamanya perkuliahan itu 6 bulan. Setelah itu teman-teman setelah lulus tetap menjadi heksagonia gitu ya, bukan akhirnya berubah ini lagi statusnya balik lagi ke awal, tidak, tapi sudah menjadi warga kota bagi yang lulus. Nah, teman-teman kemudian akan masuk ke dalam ibu kota. Jadi kegiatan itu terus berjalan ya, Bu Wali Kota ya. Sampai sekarang juga kota juga demikian. Ibu kotanya masih berjalan kegiatannya. Jadi nggak putus. Ya, bahkan sampai nanti ke Bunda Solia masih heksagonia juga. Jadi masih ke Bunda Solia gitu ya, Bu Wali Kota ya. Iya. Jadi bukan ibu manggilnya nih. Jadi kota tetap hidup. Berapa lama teman-teman menjadi warga Hexagon City? Selama teman-teman produktif. Nanti bisa diintip-intip kegiatan mulai minggu depan, ada talk show bagaimana Hexagonia yang sebagai nakes tenaga kesehatan berbagi bagaimana menghadapi keseharian di masa pandemi ini. Ada, bisa dinikmati. Dan setelah teman-teman lulus dari Bunda Produktif, itu adalah panggungnya teman-teman untuk mengekspresikan diri. Oke, sudah banyak informasi yang kita terima ya teman-teman dari Mardika dan dari Teteh Wali Kota langsung. Sekarang saya ganti Teteh karena besok pendaftaran untuk Bunda Produktif sudah mulai dibuka. Jadi pastikan teman-teman untuk bersiap. Sekali lagi terima kasih Mardika dengan Teteh Wali Kota sudah hadir malam ini. Terima kasih sudah banyak memberikan gambaran. Ya, saya izin untuk saya ajak dulu ke belakang layar ya untuk Mardika dan Teteh Wali Kota. Sekali lagi terima kasih. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi mulai besok teman-teman yang ingin melanjutkan ke playground berikutnya, jadi bersiap. Kami akan membuka link pendaftaran untuk yang siap untuk masuk ke playground di Bunda Produktif, seperti yang tadi sudah digambarkan, seperti apa Bunda Produktif itu. Sekali lagi, kita bersiap sama-sama, dan jangan lupa bahwa kita semua punya sisi baik masing-masing dan versi terbaik yang teman-teman miliki. Dan tadi pesan dari Mardika adalah memastikan bahwa ketika nanti teman-teman masuk ke Bunda Produktif adalah bagian dari proses praktek dari apa yang sudah didapatkan ketika teman-teman ada di Bunda Cekatan. Jadi tidak lagi teman-teman kemudian, saya passionnya bukan ini, saya passionnya bukan ini, dan lain-lain. Teman-teman sendiri yang sudah memastikan. Jadi sekali lagi, kami tunggu teman-teman, insya Allah mulai besok kita akan buka link pendaftarannya. Jadi bersiap diri untuk kemudian bermain di playground berikutnya di Hexagon City. Nah, berkaitan dengan persiapan tersebut, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa mungkin teman-teman sudah di regional masing-masing sudah mendengar akan ada proses yang akan kita lalui bersama sebagai member Institut Ibu Profesional.
yaitu menuju satu dekade di ibu profesional. Nah, seperti apa nanti teman-teman silahkan untuk membuka link yang disampaikan di regional masing-masing, dan salah satunya permainan playground ini adalah bagian dari kita untuk menjadi seorang ibu yang memang menjadi ibu yang versi terbaik diri kita sendiri. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan kami tunggu untuk di proses pendaftaran di esok hari. Terima kasih teman-teman, terima kasih semua tim yang ada di Hutan Cekatan, dan terima kasih semua penjelajah yang kemudian sudah menjadi kupu-kupu cantik. Saya Malika, mewakili dari seluruh tim yang ada di belakang layar, mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat teman-teman sudah menjadi kupu-kupu cantik. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah selebrasi bersama ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan sampai teman-teman kemudian berhenti sampai di sini saja. Mau remedial lagi boleh, mau melanjutkan pun boleh ke Bunda Produktif. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di playground berikutnya. Saya Malika undur diri dari layar Anda. Terima kasih.